Oke, baik. Jadi aku ucapin selamat malam dan juga terima kasih banyak karena sudah join ya. Di sini ada Kak Alvida Isnaini yang sudah nemenin aku dalam sesi 5 days free class pada malam hari ini untuk di kelas data analis Python ya. Nah, jadi kita pada malam hari ini akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Oke, nah jadi mungkin kita bakal pakai salah satu platform ya sebagai referensi yang dimana kita bisa pakai Withrschool ini. Nah, nanti eh, apa Kak Alvida bisa apa bisa mengunjungi withrschool.com. Kemudian di sini tuh ada banyak banget referensi bahasa pemrograman yang mau kita pelajarin gitu ya. Ada HTML, CSS, JavaScript, Python, dan sebagainya gitu. Nah, khusus malam ini kebetulan kita akan belajar tentang Python ya, yang dimana tuh di era zaman sekarang itu banyak banget data analis tuh yang menggunakan bahasa pemrograman Python ini gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Sigit Sasongko selaku mentor dari data analis Python yang juga sekaligus sebenarnya saya itu sebagai mentor ya. Nah, tapi uniknya saya itu mentor di kelas Laravel Vue.js juga gitu. Nah, jadi bisa mencakup sorry sebentar ada PHP, JavaScript. Jadi aku pelajarin bahasa-bahasa tersebut gitu. Nah, salah satunya juga Python. Oke, jadi sebelumnya aku izin juga menggunakan Withrschool ini sebagai referensi aja. Jadi kedepannya nanti teman-teman bakal belajar bareng aku menggunakan Withrschool ini. Sekalian kita praktek juga ya. Gitu. Oke, jadi pertama-tama aku mau kenalin dulu nih. Nah, jadi di sini ada Python itu sebenarnya adalah sebuah bahasa pemrograman ya, yang dimana itu populer, cukup populer di kalangan saat ini gitu. Karena Python itu sendiri adalah bahasa yang dimana tuh merupakan pengembangan dari bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Bahasa-bahasa seperti JavaScript, C++, C gitu. Nah, kemudian developer mengembangkan lagi bahasa pemrograman Python yang dimana itu lebih simple gitu. Nah, nanti kita bakal pelajarin tentang sintaks. Python can be used on a server to create web application. Nah, jadi bisa digunakan di sisi server untuk membuat sebuah web application gitu. Nah, jadi nanti teman-teman akan belajar juga mengenai site ya. Jadi web base dari Python apa itu adalah server side gitu. Kalau kita mengenal itu ada dua sebenarnya ada client side sama server side yang dimana itu client side itu berarti adalah sebuah tampilannya gitu. Tampilan atau respon yang diterima oleh user gitu atau klien kita sebutnya. Contoh kayak misal aku mengunjungi situs withrschool.com. Nah, itu berarti aku adalah seorang user yang merequest sebuah data di server Withrschool. Withrschool itu udah punya server sendiri, udah punya database sendiri gitu. Ibaratnya kayak mereka tuh punya perusahaan sendiri. Nah gitu. User kita sebagai pengakses situs mereka itu mengirimkan request. Mereka mengembalikan respon. Nah, request yang diolah di sana itu adalah server side. Gitu. Sedangkan responsnya itu adalah client side. Gitu. Tampilan ini itu adalah client side. Gitu. Nah, kalau secara fundamental sebenarnya untuk apa ngeprint ya atau mencetak sebuah teks itu cukup sederhana di Python, cukup dengan menggunakan metode print seperti ini dalam kurung hello world. Nah, di Wither School ini udah ada teks editornya. Jadi lewat teks editor online ini kita bisa langsung menguji coba gitu sintaksnya. Kita tinggal masukin aja sintaksnya, kemudian kita klik run. Nanti akan ada hasilnya di sini. Ibaratnya itu kayak terminalnya tapi online gitu ya. Gitu. Nah, nanti kita bakal coba pakai terminal yang bawaan dari Windows. Python itu sebagai file handling. Jadi bisa digunakan untuk membuka, membaca, menulis dan juga menghapus file gitu. File yang mana? File yang ada di lokal kita. Gitu.
file yang di lokal maupun yang ada di online gitu ya. Misalkan kita mau memanage file yang ada di Google Drive kita, itu juga bisa dilakukan. Gitu. Terus sebagai database handling juga, jadi bisa berintegrasi dengan database gitu yang berjalan di MySQL maupun MongoDB. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer yang dibuatkan oleh Guido van Rossum, dirilis di tahun 1991. Digunakan untuk apa aja nih? Gitu. Ada web development ya, server side-nya ya untuk mengolah ini apa transaksi data gitu dari server ke klien. Kemudian software development ya dimana kalau kita kenal sebagai apa ya orang-orang engineer gitu ya, misalkan kayak contoh aku dari electrical engineering dulu ya, pernah pengalamannya waktu kuliahnya itu bikin sebuah aplikasi yang berhubungan untuk ini apa komunikasi antara ini apa antara orang gitu, antar PC gitu, menggunakan fitur chat gitu ya. Nah, itu bisa kita develop menggunakan Python. Nah, kemudian IoT, Internet of Things, misalkan secara jarak jauh aku mau membuat aplikasi untuk smart home gitu, menyalakan otomatis lampu di rumah gitu. Atau mungkin aku pengen membuat AC di rumah itu bisa berjalan secara otomatis. Jalannya itu misal kalau panas banget itu nanti dia langsung otomatis nyala gitu, menstabilkan ruangannya. Kalau dingin banget dia nanti bakal apa ya suhunya itu dinaikin gitu. Dinaikin jadi lebih jadi stabil lagi gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan Python. Kemudian mathematics yang dimana untuk kebutuhan macam-macam, mungkin kalau kita di perusahaan pengen menghitung sebuah formula gitu ya, formula dari finansial gitu atau mungkin formula dari perhitungan analisis, mungkin kita seorang data analis itu bisa kita apa buatkan formula matematis di dalamnya karena udah ada modul dan apa library-nya gitu ya udah disediain. Kemudian sistem scripting, jadi kita bisa membuatkan script juga ya secara sistemik. Contoh kayak misal kita mau melakukan scraping dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa kita gunakan Python gitu. Scraping data misal untuk ngumpulin data yang ada di apa yang ada di Google gitu ya kan. Kalau misal kita mengetikkan kita lagi nyari baju nih. Nah, tapi pengen tahu toko-toko yang sangat recommended arti dalam artian tuh udah banyak banget yang ini apa orang-orang melakukan review positif di dalamnya. Nah, itu kita bisa lakukan scraping atau kita membuat sebuah script yang dimana nanti bisa mengcapture atau menggrab data-data yang ada di ini apa di sosial media atau di marketplace. Nah, jadi Python itu ya detailnya bisa melakukan apa aja. Jadi bisa apa digunakan untuk server ya untuk membuat web application. Kemudian can be used alongside software to create workflows, untuk workflow, terus connect ke database system ya untuk membaca dan modify files itu. Nah, kemudian untuk handle big data and perform complex mathematics gitu. Handle big data itu maksudnya kayak data-data yang ukurannya itu cukup besar gitu. Misal kita udah nggak main mega lagi gitu. Datanya yang kita apa? Yang mau kita capture itu udah ukuran bukan giga lagi bahkan mungkin tera atau petabyte gitu. Jadi udah sangat gede banget yang dimana tuh kalau di download tuh udah bikin menu-menuin hard disk gitu atau bahkan nggak cukup satu PC kita. Nah, jadi bisa digunakan untuk handle big data karena apa ya sudah ada beberapa modul tuh yang berintegrasi dengan ini keperluan untuk big data gitu. Nah, misalkan kita mau apa mau melakukan training juga gitu. Kita mau bikin aplikasi yang berhubungan sama artificial intelligence gitu. Kita melakukan deep learning, training. Nah, training itu kan bisa memakan waktu cukup lama gitu ya kalau misal detail banget gitu apanya datasetnya cukup banyak gitu sampai
ribuan, puluhan ribu, jutaan. Nah, itu kan nanti tradingnya bakal lama banget, tergantung kita ngesetnya juga gitu. Misal epochnya mau berapa banyak, terus pokoknya ada banyak banget itu nanti parameter yang kita setting. Jadi mana itu nanti makan waktu cukup banyak gitu. Nah, itu akan memakan memori cukup banyak juga gitu. Nah, makanya kita butuh GPU yang cukup tinggi gitu. Nah, handle big data itu salah satunya juga data yang sangat banyak. Terus kalau misal yang berkaitan sama GIS, kalau teman-teman pernah belajar tentang geospasial, ya, kalau ada yang jurusan geografi, itu nggak cuma semata-mata kayak visualisasi map aja gitu. Tapi kita bisa sampai mengolah data-data di dalam map tersebut. Contoh kayak misal data kependudukan di daerah Indonesia. Nah, itu eh, di daerah Indonesia itu kecamatannya ada berapa, provinsi berapa, desa ada berapa. Tiap-tiap desa itu nanti ada populasi wanita sama laki-laki. Nah, wanita itu juga nanti akan ada informasi masing-masing tuh pendapatannya berapa, terus nomor kakaknya berapa, fotonya fotonya ada apa enggak, terus data-data sebagainya yang dimana itu merupakan big data gitu. Kenapa big data? Karena penduduk itu kan banyak banget gitu ya. Nah, kalau dihitung satu Indonesia ada berapa juta penduduk, itu nanti bisa dikali atau berpangkatan berapa gitu. Jadi jadinya banyak banget. Nah, Python bisa menghandle big data tersebut. Terus bisa digunakan untuk rapid prototyping. Nah, karena Python itu udah bersifat interpreter, jadi bisa langsung kita uji coba ketika prototipenya itu sudah jadi, misalkan di step pertama atau di sprint pertama itu prototipenya udah mau kita uji, itu bisa langsung diuji for production ready software. Jadi ada kategorisasi ininya juga ya, development proses pipeline-nya gitu. Ada di kategorinya, ada yang buat development, ada staging, production. Sama seperti development biasa. Kenapa kita memilih Python? Karena bisa bekerja di platform yang berbeda-beda gitu. Ada yang buat Raspberry, itu bisa Windows, Mac, Linux, dan sebagainya. Ar- Arduino setauku juga mungkin udah bisa ya sekarang ya. Tapi nggak tahu. Kalau Arduino itu dulu aku pakainya C++, tapi kalau untuk sekarang mungkin kolaborasi sama Raspberry. Terus Python has simple syntax similar to the English language. Jadi bisa kita baca secara familiar juga ya, nggak kayak bahasa pemrograman lain gitu. Jadi kita ibaratnya tuh kayak belajar bahasa Inggris gitu. Kayak baca kata bahasa Inggris gitu kalau kita ngoding pakai Python. Has syntax that allow developers to write program with fewer lines gitu. Karena sudah cukup simple, jadi untuk jumlah lainnya itu sedikit gitu. Ibaratnya kalau JavaScript kita buat sampai 1000 line, di Python itu cuma 100 line atau bahkan mungkin cuma 10 line gitu. Jadi bisa sederhana banget. Kita nggak perlu setup macam-macam, nggak import modul macam-macam. Runs on interpreter system can be used execute as soon as it is written. Jadi bisa dieksekusi secepat kode itu sudah dituliskan. Jadi proses prototypingnya itu bisa berjalan lebih cepat. Can be treated in procedural way, OOP way, dan functional way. Procedural way, OOP way. Jadi ini tuh lebih ke secara struktural ya. Kalau kita melakukan coding gitu, sintaksnya itu mau diapain? Mau dibikin prosedur. Prosedur itu biasanya kita tuh nggak mengkategorisasi atau nggak membuatkan dalam bentuk-bentuk kelas gitu. Tuh, biasanya procedural way gitu. Jadi cukup satu file yang dimana satu file itu untuk semua function gitu atau untuk semua metode yang kita jalankan. Nah, tapi kalau kita pakai OOP way ya, pakai jalan OOP itu kita bisa melakukan kategorisasi gitu. Nah, kategorisasi itu apa? Nanti kita bakal pelajari kalau misal kita udah masuk di class and object ya. Terus ada functional way, itu berarti kita mengandalkan function, bisa menggunakan function gitu. Nah, jadi pada malam hari ini paling aku mau
perkenalan Python dulu ya, sama sekalian nunjukin teman-teman untuk cara menginstalnya, terus cara buat apa melakukan debuggingnya itu gimana. Nah, jadi kita bisa mengunjungi situs python.org sebenarnya, atau kita ketik Python aja di Google. Nanti di sini kita bisa klik aja masuk ke bagian downloads, terus kita bisa tahu rilis yang latest versionnya itu yang versi berapa. Nah, untuk sekarang itu 3.12. Nah, aku bisa mengecek Python-nya itu dengan cara ketik Python seperti ini ya, di terminal atau di CMD kalau Windows, Python strip 2 kali version, kayak gini aja. Nah, ini kebetulan aku pakainya masih 3.9, mungkin aku bakal update ke 3.12 nanti ya. Aku masih pakai yang ini dulu aja. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik download. Nah, itu nanti bakal ngedownload filenya ya, ekstensinya Excel kalau Windows. Kalau di apa? Kalau di Linux mungkin bisa pakai DAB gitu ekstensinya, atau nanti tergantung kita mau nginstalnya itu pakai extension kita download di sini atau mau pakai terminal. Kalau pakai terminal itu bisa langsung jadi gitu env-nya, environment variable-nya itu nanti tinggal di setup aja. Kita download, terus kalau udah selesai di download, nanti biasanya kita bisa langsung cek versinya seperti ini, pakai pakai sintaks seperti ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus kita bisa langsung membuatkan simulasi, membuatkan satu buah file gitu, contoh hello world.py. Isinya itu buat ngeprint hello world. Nah, di sini aku misal pakai namanya Visual Studio Code ya, atau mau pakai Python juga bisa sebenarnya. Ini aku habis koreksi siswa tadi ya. Sebentar. Kalau mau pakai PyCharm juga bisa. Ini sama-sama text editor. Kalau PyCharm itu dia udah apa ya, udah spesialis buat Python juga gitu. Atau mau buat yang lain juga bisa juga sebenarnya di PyCharm. Cuman biasanya udah apa ya, udah ada plugin sama extension itu khusus buat Python. Nah, kalau teman-teman apa pengen nyobain ini apa untuk text editor yang lain, itu juga ada namanya WebStorm, PHP Storm. Nah, itu mirip-mirip seperti PyCharm juga gitu modelnya. Nah, tapi itu biasanya ini ya trial gitu. Jadi kita butuh license. Tapi kayaknya untuk zaman sekarang itu udah banyak yang apa yang membuat versi apa bajakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, ya jangan sampai kita tiru bajakan-bajakan. At least kalau mau bajakan itu dari kitanya tetap apa ya, menghargai gitu. Nanti mungkin kita melakukan kontribusi gitu berapa atau donasi gitu ya. Kalau memang ada open donasinya gitu. Nah, ini PyCharm ini kebetulan dia ada yang versi enterprise, ada juga yang trial freeware. Jadi ini aku pakai yang freeware. Ya tinggal di coba aja di download. Nah, mungkin kalau downloadnya itu nanti teman-teman bisa ke situsnya aja. PyCharm seperti ini. Terus ke bagian download. Nah, nanti di sini ada yang profesional. Kalau yang profesional itu nanti free 30 day trial. Nah, nanti teman-teman coba yang ini aja, Community Edition. Nah, ini dia apa? Free ya, open source kalau yang ini. Tuh. Terus kalau untuk yang Visual Studio Code itu tinggal download aja dari sini ya. Visual Studio Code nanti tinggal download mau yang apa Windows atau mau yang Linux ya, deb.deb kayak yang aku bilang tadi, atau Mac. Tuh, nanti bisa di-download aja. Di-download terus nanti langsung di-install. Nah, misalkan ini aku simulasiin ya, aku membuat sebuah file gitu ya. Aku bikin, kebetulan aku di sini di Python Project ya. Nah, ini path-nya itu DJ user, kemudian nama usernya siapa di Python Project. Aku new, terus aku langsung
buatin Python filenya aja, namanya hello-world.py gitu ya. Berarti hello-world.py seperti ini. Terus kita langsung buatkan ini ya, print hello world ini. Terus aku bisa langsung jalanin sebenarnya. Nah, ini kebetulan dia nggak bisa langsung akurat di sini ya. Jadi aku bisa pakai terminal aja. Nah, pertama-tama kita navigasikan dulu kursornya ke alamat yang kita tuju gitu di Python project ya, udah sama. Terus aku tinggal Python seperti ini, spasi namanya hello world.py. Nah, seperti ini. Jadi nanti muncul hasilnya apa yang dieksekusi. Print hello world. Nanti langsung muncul tampilannya di terminal. Seperti itu, teman-teman. Terus di apa Python itu sendiri ada namanya Python editor. Jadi kita tinggal pakai keyword py aja ya sebenarnya. Nah, py seperti ini. Nanti dia bakal masuk langsung ke Python editornya. Py enter. Terus kita buatin sintaks Python di sini. Print misal apa? Namaku Sigit. Nah, dia langsung mengeksekusi seperti ini. Apapun nanti kita buatin if-if-nya juga bisa. Langsung apa ya? Langsung kita buatin banyak gitu. Nah, kalau mau quit tinggal quit seperti ini aja. Nah, itu bisa pakai exit juga ya sama aja sebenarnya. Nah, ini kalau pakai exit. Nah, kemudian sintaks seperti biasa ya bisa pakai print, kemudian kita juga bisa apa menggunakan kondisional seperti ini. Nah, tapi ada hal yang perlu kita ini ya perhatikan. Di Python itu kita nggak menggunakan banyak dalam kurung. Kalau untuk mengelompokkan apa sintaks atau blok sintaks itu nggak pakai kurung, tapi kita pakai konsep indentasi. Nah, indentation refers to the space at the beginning of a line code. Tuh. Nah, jadi bisa di ini ya, bisa kita highlight ya, pakai indentasi. Nah, indentasi itu maksudnya apa? Jadi misal kayak gini ya, yang ada di sini aja deh, gitu. Nah, misalkan aku punya kondisional ya, if 5 lebih besar dari 2, titik 2. Nah, ini adalah sintaks dari kondisional yang ada di Python. Kemudian di bawahnya itu adalah apa responnya gitu atau apa nilai yang akan dikembalikan atau yang akan dijalankan ketika kondisional itu terpenuhi gitu. Nah, ini aku bisa try it yourself. Misalkan di sini aku langsung aja 5 itu lebih besar dari 2 atau tidak gitu. Nah, di sini outputnya boolean. Ini namanya expression ya, teman-teman. Nah, expression ini adalah sebuah sintaks yang dimana itu ingin membandingkan sesuatu biasanya gitu. Kita bakal bandingin atau antara bandingin atau kita validasi. Nah, kita bandingkan antara 5 sama 2. 5 lebih besar dari 2. Apakah itu benar? Kalau benar, dia akan menjalankan sintaks ini. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, makanya di sini kebetulan 5 lebih besar dari 2 ya. Dan itu benar. Maka dari itu kondisional itu memenuhi. Dan akhirnya ke print hasilnya. Coba kalau misalkan 5 lebih besar dari 10, apakah itu benar? Nah, seharusnya tidak muncul ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak memenuhi kondisi ini, expression ini. Makanya dia bypass. Printnya, printnya ke bypass gitu. Jadi tidak muncul apa-apa di sini. Itu. Nah, pakai konsep indentasi, indentasi itu untuk apa memberitahukan bahwa ini tuh adalah sintaks yang berada di dalam kondisional ini, berada di dalam gitu ya.
Kalau misal kita skip seperti ini, yang ada nanti error karena apa persyaratan kita membuat conditional itu at least tuh ada satu output gitu yang dilakukan. Nah, tapi ini ibarat itu kita nggak ada output. Makanya di sini ada apa pemberitahuan gitu, indentation error, expected indented block. Tuh. Indentasinya ini ya masih keliru gitu. Nah, misalkan dibuat seperti ini ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oh iya, jangan lupa presensi ya, teman-teman. Sudah dikirimkan dari Sumaya ya, selaku Guardian Zoom, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat gitu. Oke, butuh aku terangkan juga ya. Jadi persyaratan untuk dapat sertifikat itu minimal adalah 4 kali pertemuan gitu. Kalau misal kurang, ternyata masih kurang, itu nanti bisa nggak dapat sertifikat. Nah, ini indentasinya seperti ini. Kalau misalkan aku punya dua kondisional gitu. Dua kondisional seperti ini. eh Misalkan aku punya ini ya, apa kondisional seperti ini. 5 lebih besar dari 2 ya. Oke. Terus di sini ada responnya gitu atau nilai yang dikembalikan. Nah, terus aku punya kondisional yang lain tapi indentasinya ini lebih jauh berjarak. Nah, ini diperbolehkan, itu tidak apa-apa. Nah, yang terpenting adalah itu ketika kita ingin menuliskan sintaks yang lain di dalam kondisional tersebut, itu usahakan untuk konsisten. Jadi indentasinya jangan sampai berbeda. Misalkan yang ini printnya seperti itu. Nah, tapi yang ini misalkan seperti ini printnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sekalipun jalan, tapi ini tidak rapi. Oh, tidak jalan. Ini tidak jalan ya, karena di sini ada indentasi yang tidak konsisten. Gitu. Nah, maka dari itu, patokannya adalah dari sintaks yang pertama kali kita initiate. Kalau indentasinya segini, ya udah, nanti sampai ke bawah sama. Gitu. Kalau misalkan udah masuk kondisi baru, dia akan membuat indentasi baru, ketentuan indentasi baru. Makanya nanti kalau misal indentasinya beda-beda, dia bakal error. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke variabel. Jadi di Python itu ada variabel yang mana digunakan untuk mengassign sebuah value ke dalam variabel tersebut. Sebagai contoh di sini x sama dengan 5, y sama dengan 1. Nah, itu artinya adalah kita mengassign angka 5 ini ke dalam x ya, ke variabel x. Kemudian kita mengassign hello world ini ke dalam variabel y. Supaya kita betul-betul paham. Python has no comment for declaring a variable. Jadi nggak punya komen apapun gitu. Nah, kemudian ada komen juga. Komen itu fungsinya buat apa sih? Nah, contoh kayak gini. Aku punya teks ya di sini. This is a comment. This is a comment gitu tulisannya. Kemudian di sini ada hashtagnya. Nah, itu sebenarnya tanda hashtag itu adalah tanda yang digunakan untuk menginitiate komen. Kalau misal kita di sini nggak ada hashtag, jadi teks ini itu bukan komen apapun. Jadi mana ketika kita klik run, di sini bakal muncul error. Nah, invalid syntax keterangannya. Kenapa error? Karena tidak sesuai dengan kaidahnya Python. Karena ini kan kalau kita perhatiin kan bentuknya string ya, karena huruf gitu kan, full huruf. Kalau misal angka itu kan kita pakainya integer atau float gitu ya. Nah, di sini kita nggak pakai petik nih, kebetulan di depan sama di belakang layaknya seperti yang di bawah ini. Makanya dia bakal error gitu. Kita nggak tahu ini integer atau mungkin ini adalah martabak gitu. Martabak apa misalkan komen ini itu adalah ini ya, bukan ini, bukan string gitu ya. Bukan bukan string tapi sesuatu yang kita tampung ke dalam variabel. Gitu. Nah, itu jadinya nanti di sini
error gitu, bakal muncul error. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa macam komen ya. Misalkan di sini komen yang inline itu bisa pakai hashtag seperti ini aja ya. Kemudian untuk penempatannya itu nggak harus di atas maupun di bawah dari sintaks yang sudah benar ya. Kita bisa menaruh komen tersebut itu juga di samping gitu. Di samping dari sintaks yang kita ini apa tuliskan gitu. Seperti ini contohnya. Tapi ya syaratnya tetap pakai hashtag di awal. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan ini ya, komen sampai multi line seperti ini. Multi line itu maksudnya adalah barisnya itu bisa lebih dari satu gitu. Nah, caranya itu ya udah kita bisa buatin hashtag juga gitu. Seperti biasa gitu. Jadi ada 3 komen gitu atau bisa lebih juga gitu. Nah, nanti kita juga bisa menuliskan komen dengan cara seperti ini gitu. Kalau mau multiline atau mungkin ternyata kita mau ngasih penjelasan yang bentuknya itu paragraf gitu. Nah, nanti kita bisa buka dengan tanda double quote seperti ini sebanyak 3 kali. Terus ada konsep pembuka sama penutup. Penutupnya nanti di bawah. Diulang lagi. Nah, ini tidak akan dijalankan ya secara apa secara sistemnya gitu. Kalau misal kita klik run, tapi dia akan menjadi informasi yang dimana untuk membantu developer ketika mereka ingin membaca maksud dari sintaks yang ada di bawahnya. Biasanya seperti itu. Contoh, kayak misal kita mau bikin apa REST API gitu. Nah, REST API itu misal di bawahnya itu routingnya gitu, cara melakukan routingnya. Nah, nanti komen di atasnya itu penjelasannya untuk menggunakan routing ini itu harus kita apakan dulu gitu. Apakah kita harus tes di staging dulu atau gimana gitu. Nanti dijelasin di sini. Jadi kita buat kayak semacam penjelasan dulu di atas. Nah, biasanya komen ini sangat membantu cross development. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan di perusahaan aku membuat sebuah sintaks gitu ya. Terus ada developer baru nih, orang baru gitu, yang dimana kerjasama bareng aku gitu, ngodingnya. Ya udah, nanti aku bisa buatin keterangan dari satu file itu menggunakan ini apa komen ini. Nanti dia yang apa orang baru yang join di di timku itu nanti tinggal baca aja komennya, dia udah bisa memahami gitu secara fungsinya itu buat apa gitu sintaksnya. Tuh. Nah, oke. Kita masuk ke variabel ya. Jadi variabel seperti tadi itu kita bisa assign seperti ini, X sama dengan 5, Y sama dengan John gitu ya. Tipe datanya ini bisa dinamis ya, kalau di Python gitu. Bisa berubah-berubah gitu. Nah ini. Nah ini misalkan X sama dengan 4. Ya itu berarti X yang ini itu tuh tipenya adalah integer. Kemudian X sama dengan string Sally. Berarti ini tipenya string gitu. Nah, nanti dia hasil akhirnya itu akan melihat dari yang paling terakhir itu X-nya itu diassign oleh value apa gitu. Misal di atasnya ini integer ya 4 gitu. Terus di bawahnya saling. Nah, nanti hasil akhirnya jadi string gitu. Karena dia melihat yang paling terakhir itu. Nah, intinya gitu. Kemudian ada konsep casting juga yang dimana untuk konversi. Jadi misal aku punya angka 3 seperti ini. Nah, masing-masing angka 3 ini bisa aku konversi menjadi string gitu ya. Bisa aku konversi menjadi float yang menjadi integer gitu. Misalkan ini aslinya itu adalah string gitu. Aku konversi jadi integer itu bisa. Seperti itu. Terus kita bisa casting type-nya juga. Jadi kita pakai method type seperti ini nanti buat melihat dia itu tipe datanya apa gitu.
X sama Y itu tipe datanya apa sih? Gitu. Kita bisa lihat seperti itu. Mau pakai single quotes or double quotes itu nggak masalah, dianggap sama di Python seperti ini ya. Bisa double quotes seperti ini, bisa single itu tetap sama. Ya, yang penting konsisten aja. Jangan sampai kita pembukanya double quotes, penutupnya single quotes gitu. Nah, itu nanti malah nggak konsisten gitu ya, berpotensi error. Gitu. Terus case sensitif juga ya, variabel. Jadi A besar sama A kecil itu adalah variabel yang berbeda gitu. Dan variabel yang berbeda itu tidak ada konsep ini ya override gitu ya, karena emang beda. Gitu. Ibaratnya kayak huruf A sama huruf B gitu. Nah, terus ada ini apa aturan penamaan variabel sebenarnya ya. Jadi ini lebih ke best practice ya. Jadi bisa dibuatin short name aja kayak X dan Y, terus bisa dibikin deskriptif juga. Contoh variabel itu mau digunakan untuk menampung value yang berhubungan sama sesuatu gitu. Nah, di situ ada rules-nya ya. Jadi variable name must start with a letter or underscore karakter. Jadi karakter underscore gitu. Contoh kayak begini nih. Nah ini. Nah ini adalah benar gitu ya. Maksudnya aturan dari Python. Variable name can start with a number. Jadi nggak bisa diawali dengan angka gitu. Misalkan 21A atau 21B itu tidak bisa. Variable name can only contain alphanumeric character and underscore. Jadi A to Z 0 sampai 9 dan underscore gitu. Nggak bisa kayak special character. Misalkan nggak sama dengan satu itu nggak bisa gitu. Karena itu adalah apa special karakter ya, bukan alphanumeric karakter atau underscore. Variable name are case sensitive seperti ini. Age itu case sensitive, ini adalah variabel yang berbeda. Variable name cannot be any of the Python keywords. Contoh Python keywords itu ya contoh kayak misal ini ya and, as, assert dan sebagainya, class dan sebagainya gitu. Yang dimana tuh ini sebenarnya bawaan modul biasanya gitu. Nah, jadi usahakan nama variabel itu dari keyword-keyword yang udah bawaan Python-nya supaya nanti nggak terjadi bentrokan gitu ya, atau apa ya istilahnya ya, eh ya override gitu ya, ya tapi nggak bakal override juga ya, pada bakal error aja. Nah, seperti ini itu ilegal variable name, jadinya nggak bisa pakai strip juga nih, nggak boleh sama spasi. Karena kalau pakai spasi itu ibaratnya kayak ya ada dua variabel sebenarnya, dan itu ambigu. Terus kalau pakai strip juga nggak boleh, karena strip itu special karakter, dua juga nggak boleh gitu. Duanya tapi di awal ya, kalau duanya itu udah masuk di pertengahan atau di akhir itu udah bisa. Nah, multi-word ya, variable names with more and than one word can be difficult to read. Nah, jadi yang bisa readable itu ya ada camel case. Camel case itu eh, apa? Each word except the first start with a capital letter. Jadi eh, untuk setiap kata ya, misalkan aku punya data nih, ya nama datanya itu adalah data siswa atau mungkin data data guru honorer gitu. Nah, itu bisa menjadi satu variabel sebenarnya masing-masing itu. Misalkan data siswa berarti data sama siswa kan gitu, nama variabelnya data siswa. Nah, nanti penulisannya itu berarti data siswa. Nah, data siswa diawali dengan huruf D kecil, kemudian kesananya udah kecil ya. Mungkin seperti ini. Aku coba contohin aja. Misal kayak ini. Data, terus siswanya itu hurufnya normal, tapi diawali dengan huruf besar siswa. Seperti ini. Nah, ini penulisan variabel yang namanya itu adalah camel case. Gitu ya. Jadi diawali dengan biasanya itu lebih dari satu suku kata ya, maksudnya satu kata gitu biasanya, lebih dari satu kata, terus diawali dengan huruf kecil.
Data siswa sama dengan misalkan di sini adalah objek dari data siswa gitu. Misalkan siswa itu punya apa? Punya NIM ya, nomor induk sekolah NIS ya biasanya ya. Nomor induk sekolah misalkan, kemudian nama seperti ini. Terus ini pakai ini ya, string ya, sorry, pakai aja seperti ini. Terus kelas tuh, kelas A gitu. Ini satu aja, ini satu. Nah ini Pascal case, camel case, sorry, camel case ya. Nah terus misal tiga kata gitu. Data, guru, honorer. Nah ini adalah penulisan variabel camel case. Nah ini benar ya cara penulisannya. Data, terus gurunya huruf gede ya karena ini adalah satu kata baru. Kemudian honorer juga huruf gede juga di awal. Kalau ada empat kata ya udah berarti nanti huruf gede juga diawalinnya. Diawalin dari mulai ini ya, pas sudah dituliskan gitu ini variabel. Nah, tapi di bagian depannya itu selalu huruf kecil. Itu camel case. Kemudian ada Pascal case juga. Pascal case itu mirip seperti camel case tapi dia di huruf depannya huruf gede. Gitu. Misal di sini my variable name. Tuh. Nah, ini bedanya cuman hurufnya gede di awal. Kalau camel itu hurufnya kecil. Terus ada snake case. Nah, snake case itu berarti penamaan variabelnya itu pakai underscore gitu, untuk setiap kata. My underscore variable underscore name gitu. Itu ya. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini tiga-tiganya valid, tapi sebisa mungkin dari kita sebagai developer gitu ya. Misal kita mau bikin script Python itu kita mengambil salah satu konsep aja gitu yang paling sering kita buatin. Kalau aku biasanya camel, pakai camel gitu. Kalau udah terbiasa di JavaScript itu kebanyakan example-nya ada yang pakai camel, ada juga sih beberapa yang pakai Pascal gitu. Paling jarang pakai stick kalau di JavaScript. Nah, udah familiar sama camel itu kayak lebih enak aja dilihat gitu. Nah, itu tapi tiga-tiganya ini tetap benar gitu penggunaan. Nah, terus kita bisa mengassign multiple values. Nah, kalau teman-teman pernah belajar JavaScript itu ada juga sebenarnya bisa di-assign multiple values dalam bentuk objek. Nah, kalau di Python kita bisa tuliskan seperti ini x, y, z. Nanti value-nya yang di-assign itu juga urut jadinya gitu. Urut seperti ini. Tuh. X itu berarti orange, Y itu berarti banana, cherry, Z. Langsung satu line. Kemudian make sure the number of variable match the number of value or else you will get an error. Ya, let's see. Misalkan di sini aku initiate-nya X, Y, Z, tapi yang di assign itu cuma dua. What happen next? Nah, jadinya seperti not enough value to perfect. Jadi error. Jadi di make sure tuh antara value sama keyword ya variabel yang di initiate itu sama jumlahnya. One value to multiple variable. Nah, jadi bisa dibuatin seperti ini juga. Nah, jadi kemarin tuh aku sempat hampir mencontohkan gitu misalkan x sama dengan y itu sama dengan z kurang satu. Nah, ini sebenarnya tetap sama apa dianggap bisa mengassign gitu. Nah, terus bisa kurang sama dengan satu seperti ini bisa ya. Jadi ini semuanya variabel x, y, z itu bisa dikasih angka satu dalam satu langkah. Terus kita bisa unpack juga. Unpack itu maksudnya kita mau menjabarkan atau memapping
beberapa value yang sudah kita masukin ya. Misal aku punya list ya. Gitu. Aku punya list ada 3 nih isi value-nya gitu. Ada apple, banana, cherry. Gitu. Nah, di sini aku bisa mapping langsung isinya X, Y, Z sama dengan fruits gitu. Jadi nanti apple-nya masuk di X, banana masuk di Y, cherry-nya masuk di Z. Dengan satu penulisan seperti ini aja cukup. Coba kalau misalkan aku tambahin di sini. Kira-kira bisa nggak? Tetap error ya. Jadi value-nya nggak sinkron. Harus sama. Oke, kita lanjut lagi. Python variable. Ya seperti biasa. Terus masuk ke output variable ya berarti ya. Output variable ini sebenarnya sama seperti biasa ya, pakai print function. Terus tiga-tiganya itu bisa kita langsung print dalam satu line. Seperti ini ya penulisannya X, Y, Z gitu. Misal ada 3, terus kita mau gabungin. Nah, jadi nanti defaultnya dia akan ada spasi di situ. Sebenarnya ini itu sama saja seperti kita membuat print seperti ini X tambah ya. Tapi ini mungkin jadi lebih panjang ya. Tambah Y tambah terus di sini ada spasinya terus ditambah Z seperti ini. Nah, ini hasilnya sama seharusnya. Nah, ini sama ya hasilnya. Tuh. Cuman bisa disimplify pakai koma aja. Nanti dia bakal otomatis memerge gitu. Oke. Nah, ini. Kalau misalkan ternyata bukan dalam bentuk string, misalkan bentuknya itu integer. Nah, itu nanti jadinya gimana nih? Jadinya bakal jadi mathematical operator ya, operator matematis gitu. Jadi penjumlahan jadinya 5 10 berarti kalau ditambah berarti 5 tambah 10 hasilnya 15. Kalau misalkan string ditambah dengan integer nanti dia seharusnya bakal error. Misal uh, my uh, my sister ate is contoh. Nah, seperti ini. Jadi umur saudara perempuanku adalah jadi X plus Y. Bakal error, kenapa? Karena ini itu adalah bentuknya integer, sedangkan yang atasnya itu string. Maka dari itu kita harus convert dulu menjadi integer. Seperti ini. Atau kita convertnya langsung di Y-nya aja. INT dalam kurung Y. Seperti ini. Supaya angka 10-nya itu dikonversi, sorry, bukan INT ya, STR ya. STR, supaya jadi string. Soalnya jadi string kan. Jadi kita mengkonversi integer jadi string. Jadi syaratnya adalah harus sama datanya. Gitu. Kemudian kita masuk ke global variable. Nah, global variable itu adalah variabel yang dibuatkan di luar sebuah function. Jadi yang tadi di atas yang kita coba itu adalah global variable. Tuh. Global variable can be used by everyone, both inside of function and outside gitu. Di dalam function maupun di luar function. Misal aku punya X ya di sini, variable X sama dengan awesome. Kemudian di sini aku punya function. Nah, ini kebetulan function nanti bakal dijelasin lebih lanjut, lebih spesifik juga di pertemuan besok ya, gitu. Jadi awali dengan def, ya spasi nama functionnya dalam kurung titik 2. Nah, jadi ini adalah variabel global, ya. Kemudian yang ini itu adalah variabel lokal. Variabel lokalnya si function ini. Yang dimana ketika kita mau mengakses variabel di dalam function ini itu nggak bisa langsung kita akses. Misalkan di sini aku punya y gitu ya, y sama dengan 2. Terus aku mau coba print
Y-nya langsung di sini. Kira-kira bisa nggak, guys? Nggak bisa, karena Y is not defined. Tidak terdefinisi secara global. Kita mau mengaksesnya di luar, tapi Y-nya ini ada di dalam function. Jadi nggak bisa. Misalkan functionnya udah di ini, udah dijalanin. Terus kita coba print Y-nya, apakah bisa? Tetap nggak bisa, gitu. Karena ini adalah lokal dari function ini. Gitu. Kecuali kita printnya di dalam. Nah, kalau kita printnya di dalam, print Y-nya di dalam, seharusnya bisa. Karena apa? Karena dia membaca variabel Y ini di dalam fungsinya. Kita langsung print Y seperti ini. Sebentar, kok nggak jalan? Nah, ini udah bisa ya. Jadi itu namanya global variable. Ini, misalkan aku punya nama yang sama. Gitu. Nah, misal ini aku punya variabel X ya. Variabel X sama dengan awesome. Terus di dalam variabel function, ya by function, itu ada X-nya juga. Tuh. Nah, nanti apakah di sini X yang di global sama yang di lokalnya itu bakal sama? Nah, jadi di sini itu adalah misal di sini ya, ini yang di print itu adalah variabel X yang globalnya. Sedangkan yang di print yang di dalam ini itu adalah variabel X yang di lokalnya. Jadi dia nggak akan mengoverride X yang ada di global melalui X yang ada di sini. Yang nggak override. Nah, ini buktinya ya. Python is fantastic, Python is awesome. Kalau kita perhatikan di sini, kita menjalankan functionnya dulu gitu. My function. Berarti yang ini yang kita jalani duluan kan. Nah, sedangkan ketika kita jalankan, dia bakal ngeprint Python is fantastic gitu. Makanya di sini Python is fantastic duluan yang muncul. Baru setelah fungsinya itu dijalankan, dia baru ngeprint Python is awesome. Itu yang dari globalnya baru dia jalanin. Itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, X-nya itu udah berubah jadi fantastic. Nah, dia tetap gak akan mempengaruhi variabel X yang di luar gitu. Dia tetap awesome di sini hasilnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Global keyword. Normally, when you create a variable inside a function, that variable is local gitu ya. Jadi lokal and can only be used inside that function. To create a global variable inside a function, you can use the global keyword. Jadi kita bisa pakai global keyword seperti ini. Misalkan aku punya global X fantastic. Nah, aku bisa akses nih X-nya di luar. Aku punya global misal Y gitu ya. Tambahin global Y, aku coba run dulu. Ada error nggak ya? Nah, oke. Terus aku print Y-nya langsung ya. Ada isinya nggak? Y is not defined. Kita coba buatkan Y di sini ya. Sama dengan 2. Nah, jadi setelah kita buatkan global seperti ini, ya, jangan lupa kita assign value-nya. Karena kalau kita nggak assign value-nya, dia akan dianggap belum ke definisi. Gitu. Nah, coba aku penasaran bisa nggak ya kalau misal penulisannya itu seperti ini. Misalkan, nah, seperti ini. Terus aku buatin seperti ini. Sekalian aja. Nggak bisa. Jadi globalnya harus global dulu, baru kita buatin function ininya ya, apa isinya. Kita assign gitu isi. Oke.
Oke, yang terakhir eh itu udah sih paling ini exercise ternyata. Oke, paling dari aku cukup itu saja untuk sesi malam hari ini. Ya, aku ucapin terima kasih banyak buat Alvida, Febiani, Akun, Nurul, Rizky. Wah, Rizky ketemu lagi kita. Kemudian ada Nonem juga, ya Nonem siapa ya nggak tahu. Oke, jadi makasih banyak karena sudah hadir. Jadi malam ini paling kita perkenalan fundamental Python dulu ya. Mungkin besok kita bakal melanjutkan ke tipe data sampai insya Allah sampai dictionary ya. Kalau memang sempet ya, kita akan coba estafet. Karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga aku udah membahas berulang-ulang sebenarnya tentang ini. Jadi sebisa mungkin kita akan coba untuk lebih advance besok pembahasannya. Mungkin sampai ke bawah sini nanti ya, sampai ke modul reference mungkin atau sampai ini ya, sampai MongoDB. Oke. Oke, paling kalau dari aku itu aja. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan. Aku patokin sampai jam 9 lewat 5 menit mungkin ya. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin langsung aku akhiri aja untuk sesinya. Karena takutnya kemalaman gitu. Karena kemarin itu sempet kayak kita sampai jam 9 seperempat, bahkan hampir sampai jam 10 gitu ya. Karena memang dari teman-teman cukup antusias untuk mengikuti kelas ini. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bebas aja, mungkin mau diskusi. Kemarin bahkan aku sampai diskusi lama ya sama Rizky gitu membahas tentang karir, bahas tentang ini ya, bahasa pemrograman yang lain, sama sekalian sharing-sharing pengalaman juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau sharing-sharing pengalaman di sini juga bisa gitu. Kebetulan aku juga dulu tuh pernah ini apa pernah eh, berpengalaman di bidang ini ya AI gitu ya, tapi nggak terlalu mendalam sih. AI-nya masih kayak project-project biasa sederhana gitu, contoh kayak face recognition, terus yang buat mendeteksi wajah gitu ya, terus ada juga yang mendeteksi apa objek gitu ya, object detection. Kita bisa pakai apa namanya modul TensorFlow, kita bisa pakai CV2 juga gitu. Kalau di Python ada namanya CV2 ya, CV2 OpenCV gitu ya nama modulnya. Nah, ini itu fungsinya adalah CPU only. Ini kemarin tuh aku mau bikin kayak semacam apa ya, project yang berkaitan untuk membaca sebuah gambar gitu. Nah, itu aku pakai OpenCV. Nah, ini untuk proses apa instalasinya cukup lama karena memang modulnya cukup banyak ya ini isinya gitu. OpenCV ini sempat ada error-error juga karena ini terkait isu versioning gitu. Jadi kayak misal aku punya Raspberry Pi gitu yang seri berapa, itu nanti diinstal OpenCV seri berapa, misalnya yang latestnya ternyata belum bisa, kita harus cari yang OpenCV yang versi tertentu yang dimana support sama Raspberry Raspberry itu gitu. Jadi cukup lumayan ini apa prosesnya, lumayan banyak gitu yang harus ditesting gitu. Terus ya ini ya computer vision. Vision kan berarti visual. Gitu. Kalau berhubungan sama visual berarti berhubungan sama gambar gitu. Oke. Wah ini tumben ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau gitu aku akhiri aja ya untuk sesi Five Days Free Class pada malam hari ini. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke. Jadi selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Makasih banyak ya. Kita akan ketemu lagi besok. Mudah-mudahan kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa presensi sama bagi yang
berminat untuk join di kelas data analis, kita udah ada kelas data analis ya di Edward. Jadi nanti bakal dibimbing sama mentor yang cukup profesional. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam.